mananya. HP yang ada jangan dibuka. Sekali Anda membuka sadapan, pelecehan besar. Gak ridho, gak ikhlas, wajib boyong. Tidak bisa ditawar. Mbok nyampe ayah ibumu datang ke pondok, nggak akan saya terima. Sudah melecehkan pondok. Semua santri yang membuka sadapan HP, semua santri yang membuka sadapan HP wajib boyong. Tidak bisa ditawar. Cuma macam-macam kau. Tidak bisa ditawar. Rawono sekali, 2 kali, sekali langsung. Cuma macam-macam. Cuma macam-macam kamu. Enggak bisa. Pokoknya pelanggaran terbesar di pondok ini itu membuka sadapan. Kalau sudah berani membuka sadapan, berarti telah menginjak-injak harga diri pondok. Wajib boyong. Tolong pengurus, kalau ada santri buka sadapan, enggak usah musyawarah sama saya, langsung boyongkan. Langsung boyongkan, enggak taat. Enggak bisa. Orang tua kamu buat nyampe nangis darah, enggak akan saya maafkan. Itu pelecehan banget, enggak boleh. Saya ini seumur hidup gunakan HP enggak pernah neko-neko. Enggak pernah neko-neko gunakan HP. Dan seumur hidup belum pernah saya ngunci HP, belum pernah. Kamu ngunci HP. Ada suami istri yang nyampe ngunci HP. Artinya dia ada rahasia antara suami sama istri. Sulit sakinah mawaddah warahmah. Gak percaya ini. Silakan Anda nggak percaya. Suami istri itu kan semuanya welcome kan? Antara satu dan yang lain. Lu suami istri kok. Yang satu apa itu? Ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi saya itu nggak pernah rahasia apa. Dengerin. Nanti tolong kalau ada santri yang buka sadapan lagi, nggak usah laporan ke saya, langsung angkat kaki. Dah, angkat kaki, boyong. Siapapun Anda, walaupun cahanyar, macam-macam kau. Nggak boleh mutlak. Kesalahan besar. Kesalahan terbesar di Al-Mubarak itu membuka sadapan. Tidak ada yang lain. Membuka sadapan sama mengetengi semua santri itu lebih parah buka sadapan. Sampai untuk ngetengi santri putri meteng kabuh sama buka sadapan lebih parah buka sadapan. Cuma macam-macam kamu. Sudah tidak ada maafan lagi. Tolong sekali ada santri yang buka sadapan, pengurus tolong gak usah musyawarah sama saya, langsung angkat kaki. Langsung angkat kaki dari pondok. Gak boleh. Dikira saya gak bisa marah. Marah masjid retak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antakuna masafatu sittata asara farsakhon wa yakuna muaddiyan lis-sholati ar-rubaiyah wa yan bil qasr mal ihram wa la yatamma bimukimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju dan boleh lil musafiri bagi musafir ayat jemaah untuk menjamak bainad duhri antara duhur wal asri dan asar. Nulis itu wawu sama lafaz lain itu jangan diberi spasi, salah. Penulisan semacam ini salah. Fi waktu ayyihima, di waktu kapanpun dari duhur dan asar. Sa'a yang menghendaki. Jadi kalau ada orang bepergian
boleh menjamak sholat antara duhur sama asar, antara isya sama antara maghrib sama isya, antara duhur sama asar, diletakkan di waktu mana saja boleh. Diletakkan di waktu duhur, berarti duhur sama asar diletakkan di waktu duhur, atau diletakkan di waktu asar, antara duhur dan asar. Kamu itu tetap yang taat, nanti tidak cepat alim. Yang jadikan kamu sulit alim itu nggak taat. Saya mondok di 8 tahun itu belum pernah bolos. Saya sekolah SD 6 tahun, nggak, sekolah itu cuma 1 hari gara-gara sakit. Kamu aneh bin ajaib. Saya baru bepergian datang langsung ngaji. Kamu itu santi-santi kalau waktu sekolah dia nggak sekolah loh, mangkatnya gelendek-gelendek ketinggalan loh. Sampai kapanpun orang itu nggak bisa jadi pemimpin itu. Seumpamanya jadi pemimpin pasti pemimpin kacau. Loh, orang itu menurut karakternya. Kalau karakternya baik, di mana-mana baik. Saya sregep di sini, ini bukan di sini saja, di mana-mana saya sregep. Kamu yang sregep, yang disiplin, yang kreatif. Jadi kalau ada orang sholat duhur sama asar, itu boleh dikumpulkan. Mungkin dikumpulkan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Mungkin dikumpulkan di sholat asar, namanya jamak takdim. Fi waktu ayyihima, di waktu mana saja saat berkehendak. Kamu itu bisa memaknani, bila mana berlatih terus menerus memaknani. Kamu itu bisa menterjemah, bila mana berlatih terus menerus menterjemah. Jangan hanya sekedar lapalkan al-ba'in, salah. Saya ngaji ini hanya sekedar mempengaruhi ya, untuk mendeteksi kosakata. Hanya untuk mempengaruhi deteksi kosakata. Wa bainal maghribi dan antara maghrib. Kurang di. Sebab ini dorofin. Wa bainal maghribi dan di antara maghrib. Wal isya'i dan isya. Fi waktu ayyihima, di waktu kapanpun dari maghrib dan isya. Sa'a yang menghendaki. Jadi ada orang sholat maghrib sama isya, boleh dikumpulkan. Jadi sholat maghrib, setelah sholat maghrib terus sholat isya, boleh dikumpulkan di waktu maghrib. Atau boleh dikumpulkan di waktu isya. Cuma bedanya gini, kalau jamak takdim berarti maghrib sama isya dikumpulin, itu wajib mualah. Setelah maghrib langsung isya, nggak boleh santai-santai disik, tinggal makan disik. Setelah makan terus kamu baru sholat, nggak boleh. Tapi kalau jamak takhir boleh. Kamu jamak takhir sholat isya disik, setelah itu tidur, bangun tidur kamu sholat, baru sholat maghrib semisal. Itu boleh. Bedanya lagi, kalau jamak takdim harus urut, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir boleh dibolak-balik, maghrib dulu atau isya dulu atau maghrib, setelah itu baru maghrib. Boleh semua, paham? Cuma masalah utamanya khilaf ulama. Ada yang mengatakan lebih utama maghrib dulu, karena waktunya maghrib lebih dulu. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi ada ulama yang mengatakan yang utama isya dulu, karena isya itu yang punya waktu. Maghrib itu dompleng carry itu. Wayajuyu dan boleh lil hadiri bagi yang di rumah, fil matori di waktu hujan,
Ayyajma'a untuk menjamak bainahuma antara zuhur asar atau maghrib isya. Di waktil ula di waktu yang pertama. Minhuma dari zuhur asar atau maghrib isya. Kalau jamak yang di atas itu syaratnya harus bepergian. Tapi kalau di rumah nggak boleh, di rumah kok jamak nggak boleh, nggak boleh. Kalau di rumah nggak boleh. Bolehnya bila mana? Bolehnya bila mana fil mator, hujan. Hujannya jamak pas jamak takdim loh ya. Mendung peteng lah. Wes jamak takhir aja nggak bisa. Harus pas maghrib itu udah deres. Jadi di waktu sholat bareng-bareng sama imam sama makmum semuanya dijamaah semua. Hujan sholat pertama nyampe terakhir hujan terus. Tapi maghrib baru selesai, Jumatan isya'i wis apa? Maghrib selesai, kemudian isya'nya habis sholat isya malah tidak hujan, itu enggak sah. Kenapa kok gitu? Sebab orang sholat di masjid atau di musola itu kan kalau hujan kan berat gitu. Ya, syariat itu tidak akan memberatkan kepada umat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu berkehendak kepada hambanya ini mudah. Semuanya mudah. Semamanya Habibnya ini orangnya baik, gak ngapusi saya. Udah tak transfer. Kira-kira ngapusi saya. Ngapusi apa Ustaz? Orangnya bilang di rumah sakit. Setelah tak cek dia nggak di rumah sakit. Bohong kan? Makanya mau transfer kan? Padahal semamanya orangnya nggak bohong itu tak transfer. Ya lo? Ya Bib? Halo, ya. Ya Bib? Apa seruan bendera pondok apa Ustaz? Apanya Bib? Seruan anak pondok aja Ustaz. Gimana? Pondok gimana? Seruan anak aja. Atau udah selesai? Saya belum Bib. Masing-masing ajar. Gimana Bib? Pentingkan sebentar Ustaz. Pentingkan sebentar. Qabla dhuhur udah sampai sana sebawi. Ya Bib. Apa? Pentingkan apa Bib maksudnya? Tadi rezekinya Ustaz. Itu berapa Bib? Naik pondok ada 3. Bismillah. Gak ada Bib. Gak ada uang Bib. Di pondok sini gak ada benderanya Bib. Ya benar Allah tahu. Di pondok sini itu nggak ada benderanya. Santri-santri ini banyak yang nggak bayar ini. Terus dikumpulkan ada berapa Ustaz? Apa itu Bib? Rezekinya. Saya nggak ada uang Bib, di ATM ku kosong Bib. Yang cash Ustaz, yang cash pulus yang ada Ustaz. Nggak ada Bib. Saya nggak punya uang cash Bib. Ada uang kota amal masjid ada. Ya Allah, penting sebentar Ustaz. Iya Bib. Penting sebentar itu kan jam 1 sebelum zuhur lagi baru sore. Demi uminya Ustaz, sumpah Ustaz. Iya Bib. Sebelum zuhur udah selesai. Nggak ada uang Bib. Yang ada itu uang kota amal masjid itu ada. Enggak. Yang penting sebelum zuhur udah kembali. Apanya Bib? Yang penting rezekinya udah kembali sebelum zuhur. Ini mepet
kan betul seperti apa gitu. Iya, Bib. Tapi ini udah malam, Bib. Minjam-minjam udah nggak ada orang, 11:30, so, Bib. Penting kan sebentar saja Allah dari tadi sampai orang itu tidur. Iya, Bib. Coba, Bib, tak ngepil teman-teman, Bib. Coba, Bib. Sebentar, Bib. Iya, 3 saja. Iya, Bib. 3 juta, Bib, ya? Iya, Bib. Iya. Sebelum Gimana? Habaib masih dilanjutkan. Pengen. Semestinya jadi habaib itu menjadi sebuah kebanggaan. Ini loh, masyarakat itu loh. Berterima kasih orang jadi habib. Habib ini ya. Masa-masa minta uang 500.000 tak transfer 500.000. Minta lagi 500.000 tak transfer. Minta lagi 800.000 tak transfer. Minta lagi 500.000 tak transfer. Minta lagi 1 juta tak transfer. Minta lagi 1 juta tak transfer. Kurang apa nih? 1 hari loh kemarin. Tadi pagi kan? Ini malak lagi. Gimana? Dzurriyyah Rasul ada. Yang iskal itu Habib. Kalau ada Habib, tidak harus Habib saja lah. Dzurriyyah Rasul nggak cocok dengan aturan syariat, nggak benar. Tadi bilang Habib 1, Sayyid 1, mementingkan Habib 1, Sayyid 1 jauh lebih utama daripada 1 juta santri. Aneh ya. Ya, Bib. Pasal itu udah jam 11 sampai 20. Langsung aku telepon saja. Ya, Bib. Langsung aku telepon. Nggak ada uang, Bib. Nggak ada uang, Bib. Ya Allah, ya ada. Penting sebentar. Yang ada itu uang di kotak amal masjid itu ada, Bib. Kalau uang saya nggak ada, Bib. Ayo bismillah. Apa, Bib? Bismillah deh. Maksudnya bismillah gimana, Bib? Gunakan kotak amal masjid gitu. Nah, yang penting diamali. Coba tak tanya sama Bib. Ketua tamirnya, Bib. Yang penting maksudnya pertanyaan semua itu pelaksanaan. Iya, Bib. Nanti tak manggil ketua tamir masjidnya, Bib, ya. Iya, Bib. Iya, Bib. Ini orang ini dari tadi. Iya, Bib. Dari mulai yang tadi enggak lama ya. Iya, Bib. Iya, Bib. Dimaafin ya, Mbak ya, Ustaz. Ya, Bib, tak maafkan. Allah mudah-mudahan dibaca semua dengan. Ya, Bib. Satu pusat. Ya, Bib. Ya, Bib. Sebelum itu dikembalikan gitu, Ustaz. Ya, Bib. Ya udah. Kalau Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu sibuknya itu berbagi. Ciri-ciri Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu dermawan. Dermawan. Kalau ada Dzurriyyah Kanjeng Nabi wis ora dermawan, merepotkan umat. Menyengsarakan umat loh. Uang saya terkuras. ATM saya nyampe kosong. Ini le. Tak buka kotak.
Apa bapak Gus? Oh. Pakai wifi ku Gus. Satu sering dihapusi Habib. Kiai, saya kecelakaan Kiai. Ya Habib, saya Habib. Tolong Kiai. Tak puarani, cibil-cibil orang kecelakaan no. Wong ini hotel lah. Beringis. Ustaz, saya butuh uang Ustaz. Ya, dalam hati saya ini langgenah. Ini loh. Ini jamnya ini coba jamnya. Jam 23.22. 52 juta. 52.000 sama 35.000. Ini gara-gara tadi pagi dikuras rumah sana. Kan golek-golek non. Kan jipuk kota amal masjid. Lawang Rasulullah aja melarang anak cucunya apa makan sedekah. Haram itu. Layak hilu. Dzurriyyati tidak halal untuk duriaku makan sedekah. Ini Rasulullah. Lagi habis makan kota amal masjid. Yang Nabi ngisi, yang malah ono Habib kedua. Jadi gini, jamak kalau jamak dalam bepergian itu ada syaratnya ini. Di antaranya jaraknya harus ada 80 kilo. Cuma di dalam masalah jarak ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bepergiannya tidak harus jauh. Yang penting udah keluar desa. Saya setuju pendapat yang ini. Sebab kalau yang ada syarat 80 kilo, itu syaratnya harus kosor. Itu kosor ini. Nah, kosor sama jamak itu beda. Kalau kosor memang harus ada persyaratan 80 kilo. Tapi kalau jamak, saya lebih cenderung setuju sama pendapat ulama yang mengatakan yang penting keluar dari desa. Jadi kamu pergi gitu. Pergi kemana? Pergi ke Pilangsari, ke Indomaret. Itu beli jamak sholat gitu. Lu kan udah keluar dari desa. Kamu ini. Rumah kamu terus keluar dari Pulau Jawa. Sebagian ulama ada mengatakan di antaranya yang punya kitab takrib ini, beliau mengatakan harus fi masafatil qasri. Jadi jamak itu harus 80 kilo. Sama seperti qasar. Qasar harus 80 kilo. Dalam hati saya. Kalau sama-sama 80 kilo berarti lah tidak ada perbedaan antara jamak sama qasar. Kalau qasar memang iya harus 80 kilo. Jamak itu ya tidak. Buktinya mana? Buktinya orang ada hujan boleh jamak. Enggak harus 80 kilo kan? Itu buktinya itu. Buktinya lagi orang sakit. Orang sakit juga boleh jamak. Orang sakit apa? 80 kilo. Lah wong mlaku kene kono kudu ambruk malah mbok maca kamu suruh jalan 80 kilo. Faslun fasal. Wasyara itu wujubil jumu'ati, beberapa syarat wajib Jumatan. Jangan jumu'ati, tapi Jum'ati. Kalau jumu'ati itu nama hari. Tapi kalau Jum'ati nama sholat. Mi yaumil jumu'ati. Jumu'ati itu. Tapi kalau nama hari Jum'ah, cuma ada sebagian ulama mengatakan kena kabeh ngono mbok masalahke.
Lu kon jenengan kok pengalaman men lho piye? Langgena anake dadi kiai ya mergo ngalih. Kamu. Masa ada kiai yo apale trimo arba'in tok. Hah? Mau blokir aku. Orang ini deh. Walaupun beliau habaib deh. Coba tuh, dengerin omongan saya. Itu selang antara tiga bulanan beliau wafat. Makanya saya tidak marah sama beliau. Karena umur beliau nggak panjang. Paham? Nggak panjang. Kalau ada orang umurnya nggak panjang itu disayang. Paham? Jadi sengen nih. Jadi sengen. Coba tuh. Nanti kalau ada target nanti tak kabari kamu. Jadi bacanya Jum'ati atau Jumu'ah. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh semua. Ngono iki sampean melu guru lho. Paham? Santri itu kalau masih ada di depan guru itu ikut guru walaupun kamu nggak setuju. Dulu itu Imam Syafi'i di waktu sholat sama gurunya tidak pakai kunut. Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Tapi setelah keluar dari areal gurunya baru pakai kunut. Artinya kalau kamu masih ada di sini taat sama saya. Oh saya aja nggak blokir, ya blokir. Padahal gue lagi dijalui duit deh. Orang dijalui duit ya blokir. Nanti mana duit deh semaput deh. Sab'atu asya'a, ada 7 beberapa perkara. Al-Islamu Islam. Orang itu kalau nggak Islam, ya nggak wajib Jumatan. Wah, enak ya Ustaz, enak. Dan kafiro. Wah, ketun aku jadi wong Islam. Ono sholat, ono poso, ono Jumatan. Jadi wong kafir enak pol. Nganggur. Gak diwajibkan Gusti Allah. Kalau nggak diwajibkan Gusti Allah berarti gak mendapatkan siksa. Lho. Memang benar orang kafir itu tidak wajib ibadah, memang benar. Tapi masuk Islam hukumnya wajib. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu semua fi silmi, agama Islam kafatan. Gus, nanti kamu ngomong, ya Bib, takmir masjid. Gak berani Bib, gak berani memutuskan. Teman-teman takmir masih tidur. Alah, ngomong malah keliru. Oh, ya Bib. Bismillah. Sumpah sebelum Isya sebelum zuhur kita kembali. Setelah zuhur udah sampai rumahnya atau syawal. Karena mulai lagi wallahi wa nabi demi umminya nasab. Udah dari kemarin malam sudah wallahi billahi besok saya ke rumah Ustaz. Nyatanya ya tadi pagi nggak ke rumahku. Ya lu Bib. Ustaz. Ya Bib. Ini alhamdulillah besok motornya laku Ustaz. Iya Bib.
Jadi besok akan kembalikan semua Ustaz. Ya Bib. Ya Bib. Ini tadi tamirnya Bib, nggak berani memutuskan Bib. Ustaz seorang di Bandar. Ya Bib. Aku di Bandar, aku jamin Ustaz. Amin Bib. Pokoknya Ustaz, aku tak tolong sama aku. Amin Bib. Untuk bilang aneh-aneh yang jamin gitu Ustaz. Ya Bib. Pokoknya Ustaz, demi Umi ya Ustaz, karena belum pernah sumpah bahwa demi Umi. Ya Bib. Sebelum zuhur. Ya Bib. Sebelum zuhur berarti 8 masuk semua. Ketua tamirnya nggak berani memutusin Bib. Uang masjid sih banyak yang asli Bib. Tapi ketuanya nggak berani memutusin Bib. Ustaz taruh lupa sama aku Ustaz. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Bib. Ustaz Allah sumpah Ustaz. Udah banyak Ustaz. Ya Allah. Ya Bib. Jamin Ustaz. Jamin Ustaz. Gimana Bib? Jaminan antum. Insya Allah boleh. Ya Bib, ya Bib. Sebelum zuhur Ustaz, anak sampai sumpah bahwa Nabi Yahya bisa. Ya Bib. Mungkin anak sholat. Ya Bib. Ya Bib. Ya Bib. Oke Bib. Ya Allah, Ya, makasih Ustaz. Ya. Langsung dikirimkan Ustaz, ya langsungnya mana Ustaz? Ya Bib. Ya tak carikan yang lain Bib. Ketua tamirnya nggak berani memutuskan Bib. Ustaz demi Allah, demi Umi. Kau bilang zuhur sebelum zuhur. Ya Bib. Sebelum zuhur, ini bapaknya ini mau jualan motor. Ya Bib. Terus udah apa? Ada yang mau beli takjil murah. Ya Bib. Kemarin juga ngomong sama saya, Ustaz, wallahi billahi, saya besok pagi saya nyampe di Demak di Pondok Ustaz. Nyata nih tadi pagi ya nggak nyampe. Kalau saya sih uang nggak dikembalikan nggak apa-apa. Dari dulu saya nggak pernah narik hutang. Jadi orang yang berkewajiban Jumatan yang pertama itu Islam, wal bulughu dan balik, wal aklu dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka, wal dukuriyatu dan lelaki, wasihatu dan sehat, wal istitanu dan bertanah air. Jadi pertama kali itu harus Islam. Kalau nggak Islam nggak wajib. Nomor 2 orangnya balik. Kalau belum balik nggak wajib. Tanda-tanda balik ada? 1. Ayah sempurna umur 15. Yang balik kok Islam. Dan wong-wong sing wong kafir-kafir durung balik mergo dak Islam. Sempurna umur 15 tahun. 2. Keluar sperma. Tidak harus mimpi. Kenapa kalau di kitab itu kata-katanya mimpi? Sebab kalau sengaja mengeluarkan sperma hukumnya haram. Tapi kan ada beberapa orang yang keluar spermanya sebabnya disengaja. Bukan karena mimpi. Kadang-kadang pengen kamar barangmu mbok gebek ngono. Keramik-keramik dijebol. Kalau umurmu sudah 9 tahun ke atas, kok kamu terus memasukkan jari-jarimu lalu kamu keluar sperma, kamu balik kamu. Kalau sudah balik, kamu wajib Jumatan. Kalau perempuan sih nggak wajib Jumatan. Nomor 3 apa? Nomor 3 tanda-tanda balik.
Head umur 9 tahun. Berakal. Nengko wong ngecen bareng ora balik. Jadi Islam balik terus berakal. Mana berakal itu akalnya normal. Artinya kalau orangnya sinting, pikun, edan, kejinan, semaput apa besok nyampe sore, mabuk bar nyemprot ning sawah, mabuk melilik nyampe sore, nggak wajib itu, nggak wajib Jumatan karena akalnya hilang. Di antara akalnya hilang itu ya tertidur dengan syarat tidak disengaja ya. Yang wis ngerti lah setengah rolas ya turu. Syaratnya Jumatan punya akal lah, wong tidur nggak punya akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bib. Saya yakin insyaAllah hasil. Karena aku yakin hasil. Ya Bib. Ya mereka yang ngaji tadi dan insyaAllah wala kalimah juga walaupun via udara. Ya Bib. Dipandang kau ya Tuhan Allah Ta'ala. Ya Bib. Ya Bib. Ya Bib. Karena tunggu Ustaz. Sebelum zuhur Ustaz. Ya Bib. Nabi sampai anaknya sumpah demi umi ini Ustaz. Ya Bib. Kembali. Jadi dulu udah sering sumpah. Pokoknya ciri-ciri pembohong itu sering mengobrol sumpah. Pokoknya kira orang ketemu yakoin, sumprit. Pembohong. Ciri-ciri pembohong itu sering ngobrol sumpah. Apa mana sumpahnya nyampe Quran bilang, wallahi, apabila saya ngentut. Gak usah sumpah. Berakal. Kemudian Kuria itu merdeka. Artinya merdeka itu orangnya nggak budak. Tapi kalau budak nggak wajib. Bukan berarti nak budak nggak wajib terus orang Jumatan itu enggak. Ya Jumatan. Cuma apabila dia nggak Jumatan itu nggak dosa. Karena budak itu kan tergantung pada majikannya. Kemudian lelaki, perempuan nggak wajib Jumatan. Cuma apabila ada perempuan yang Jumatan, maka tidak wajib sholat duhur. Ada seorang perempuan Jumatan, lalu setelah nyampe rumah terus sholat duhur. Alasannya Jumatan itu nggak wajib. Terus sholat duhur, yang wajib itu sholat duhur. Ngono ki jenenge wong wedok keplek. Nah, yo memang bener. Jumatan wong wedok gak wajib. Tapi kalau Jumatan dilakukan maka duhurnya gugur. Paham gugur? Telah gugur pahlawanku. Nanti upacaranya sepisan naik. Seping telu ngesel-ngeseli. Operator lu wis tangan tuh. Upacara ping telu. Yang ngerek bendera biar laki semua. Ya. Terus regukur perempuan. Terus apa itu? Resolusi lelaki, undang-undang perempuan, undang-undang dasar perempuan. Terus apa? Inspektur upacaranya lelaki. Terus pemimpin regu lelaki semua. Ojo cedak-cedak. Mbok kamu dorai. Nanti upacaranya di balai desa aja.
Jalan bareng-bareng yang biasanya melakukan kadilangu. Jadi nanti ya Pak, pelatihannya di sana. Tari sama Pak Lurah dulu. Boleh enggak? Kalau enggak boleh ya udah enggak apa-apa. Di sini muat apa enggak? Enggak muat kan? Di atas yang malah ceblok. Sing arek gendero iki malah ceblok, kliwat mlakune. Wasihatu sehat. Saya itu nerangno. Di antara wajib apa syarat-syaratnya adalah sehat. Artinya kalau orangnya sakit maka tidak wajib Jumatan. Ini sakit-sakit orang kok sakit malah rindu. Sakit malah rindu ke Jumatan. Iya. Itu tadi HP-nya apa disadap lagi. Mana HP-mu mana? Gus, mana tadi yang yang nyadap, yang bukan sadap mana tadi? Mana bawa sini biar di blokir. Bawa sini. Jangan diulang, paham? Ini terakhir yang tak ileno. Nanti kalau ada terjadi lagi tuh langsung pulang kamu. Nih. Ora cintaku sama kamu, akan mulai. Setelah ini langsung pulang. Enggak boleh. Setelah ini pelanggaran buka sadap langsung pulang. Kenapa Ustaz? Pokoknya ngono, sadap itu bahaya itu. Pelecehan itu. Sakitnya ini sekira organ tubuhnya tidak bisa dijak Jumatan. Loh, kamu gak Jumatan? Sakit Ustaz. Sakit apa? Panunen. Sakit panunen. Sakit kadasen. Lah sakit kadas 5 tahun lamari-mari kok Jumatan. Ini sakit kayak stroke ini. Nah itu Ben. Di antaranya adalah istiton. Istiton itu mana bertanah air itu artinya orangnya itu menetap di daerah gitu loh. Kan beda tuh kayak musafir sing teko-teko iku ora wajib Jumatan. Artinya istiton orangnya tidak bepergian gitu. Konon cerita santri ini tidak termasuk istiton, tapi tetap wajib. Biasanya orang kok istiton ya. Apa itu mukim? Kok gak ono mukim? Kurang sempurna ini. Tidak cuma istiton saja, tapi mukim. Mukim itu artinya itu orangnya omah-omah begini. Lu sampai nih omahmu di omahmu. Mana rumahmu? Dompleng saya. Sehingga apabila ada santri Jumatan KB, lalu tidak ada orang kampung sama sekali, Jumatannya tidak sah. Tidak sah. Wajib sholat duhur. Makanya yang mukim itu harus ada. Dan yang mukim ini harus lelaki. Kalau menurut kaul qadim minimal ada 4 orang yang mukim. Saya, Muhammad, Yatin, Ustaz Amir, Baulil ora kanggo. Baulil. Kalau satu yang nambah Korea gitu. Paham ya? Ada berapa syarat-syarat sahnya Jumatan? Syarat wajibnya Jumatan. Syarat wajibnya Jumatan ada tuh. Sebutkan Islam.
Bencana air. Ngajine tekan subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika